Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Anissa, absen 6 dari kelompok 1 bersama rekan saya. Saya Devi Fitri Astianti, nomor absen 11. Saya Regina Nur Fadila. Saya Tunggu Ardiansyah, absen 33. Di sini kami akan mempresentasikan materi bab 1 tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebelum kita ke inti materi ini, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa manusia tidak tersesat dalam menjalani hidupnya selama berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Kutinggalkan untukmu dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Hakim. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi atau Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Pengertian kitab dan suhuf. Apa itu kitab dan suhuf? Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Lantas, apa perbedaan antara suhuf dan kitab? Suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Sedangkan kitab, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Suhuf juga memiliki isi yang sangat simpel, sementara kitab memiliki isi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Yang artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Quran Surah Al-A'la ayat 19. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Firman Allah SWT, Quran Surat Al-Isra ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Wa atayna Musa kitaba wa ja'alnahu huda li bani Israila ala tattahidu min duni wakila. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursina. Di antaranya 1. Hormati dan cintai Allah satu saja. 2. Sebutkan nama Allah dengan hormat. 3. Kuduskan hari Tuhan hari ke-7 atau hari Sabtu. 4. Hormati ibu bapakmu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan berdusta. 9. Jangan ingin berbuat cabul. Dan yang terakhir 10. Jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Zabur. Kata Zabur berasal dari Zabara, yazburu, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Majmur, dan dalam bahasa Ibran disebut Mijmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata Zimro, yang berarti lagu atau musik. Zamir, lagu, dan mizor, majmur merupakan pengembangan dari kata zamar, artinya nyanyi-nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel melalui utusan yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Ayat yang menegaskan bahwa kitab Zabur itu adalah surat An-Nisa ayat 163. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat dan yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud
dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. 1. Nyanyian yang berisi memuji Tuhan. 2. Adalah nyanyian perorangan sebagai bentuk bersyukur. 3. Ratapan-ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. 5. Nyanyian untuk raja. Nyanyian pujian dalam kitab Zabur ayat 146 antara lain. 1. Besarkanlah olehmu akan Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. 2. Maka aku akan memuji Tuhan seumur hidupku, dan aku akan bernyanyi pujian-pujian kepada Tuhanku selama aku ada. 3. Janganlah kamu percaya pada raja-raja atau anak-anak Adam yang tiada mempunyai pertolongan. 4. Maka putuslah nyawanya dan kembalinya ia kepada tanah asalnya, dan hari itu ia hilangnya segala daya upayanya. 5. Maka berbahagialah orang-orang yang memperoleh Yakub sebagai penolongnya dan yang menaruh harap kepada Tuhan. 6. Yang menjadikan langit, bumi, dan laut serta segala isinya yang penuh, setia dan selamanya. 8. Yang membela orang yang tercerainya dan memberi makan orang yang lapar. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan Allah, agar semua manusia mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir Nabi Isa, Nabi dan Rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya penerangan bagi manusia. Kitab Injil sebagai mana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Penjelasan ini tertulis di Quran surat Al-Hadid. Kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus melainkan berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran adalah selama 22 tahun 2 bulan dan 7 hari. Isi Al-Quran terdiri dari 34 Nama-nama Latin Al-Quran, yaitu yang pertama Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat. Yang kedua Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang terakhir Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Sebutkan isi tentang Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah, baik ibadah mahdah maupun goiru mahdah. Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat, mu'damalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang terakhir, kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Al-Quran juga memiliki istimewaan. Yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul mempunyai syariat atau aturannya dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Setelah kita mengenal kitab-kitab Allah, terutama Al-Quran, tentu saja kita harus beriman kepadanya. Bagaimana caranya? Dengan menerapkan perilaku mulia. Seperti meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sudah dijaga karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan di kala suka maupun duka. Kemudian belajar memahami arti dan isinya. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Sekian pembahasan dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan, karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.